Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Leli pimpin doa. Ya Bu, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa fungsinya doa sebelum belajar? Tahu Bu, Apa coba? supaya belajarnya lancar. Iya. Supaya ilmunya bermanfaat. Iya, betul. Jadi kita itu sebelum belajar harus berdoa dulu supaya belajarnya itu lebih hikmat dan lebih bermanfaat gitu ya. Nah, anak-anak, setelah kemarin kita mempelajari tentang siapa kemarin? Ibu Umar bin Khattab. Oh iya, Bu lupa. Belum mengabsen ya Ibu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Lela Bu, Kemana? sakit Bu. Oh iya, sakit. Terus siapa lagi? Udah Bu. Oh iya. Nah, kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya, dan yang sembuh itu semoga sehat selalu. Amin. Nah, pembelajaran kali ini kita akan menceritakan tentang Utsman bin Affan. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua. Nah, pembelajaran kali ini kita akan menceritakan tentang khalifah Utsman bin Affan. Tulis ya, Utsman bin Affan. Sebelumnya, ada yang tahu gak Utsman bin Affan? Tahu. Iya, apa? Khalifah ketiga. Iya, khalifah ketiga. Nah, Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun ke-576 Masehi. Lahir pada tahun 576 Masehi. Nah, Utsman bin Affan mempunyai ayah bernama Affan bin Al-As. Namanya itu Affan bin Al-As. Nah, Affan bin Abi Al-As itu lahir dari turunan Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Arwa bin Quraish. Arwa bin Quraish dari Bani Abdesam. Nah, Bani Umayyah dan Bani Abdesam itu terdapat di Quraisy. Coba Ibu ulangi. Utsman bin Affan termasuk dari khalifah yang ketiga. Dia lahir pada tahun 576 Masehi. Ayahnya Utsman bernama Affan bin Abi Al-As dari Bani Umayyah, sedangkan ibunya bernama Arwa bin Qurs, yaitu dari Bani Abdesam. Nah,
suku Bani Umayyah dan Bani Absam itu terdapat di suku Quraisy. Nah, sedangkan Utsman mempunyai saudara perempuan, yaitu namanya Aminah. Ingat, sudah paham? Amin. Amin. Paham. Nah, ada yang kelewat. Jadi Utsman bin Affan itu lahir di Thaif. Lahirnya di Thaif pada tahun ke-576 Masehi. Sudah paham? Paham, benar banget. Nah, lanjut. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, ayahnya Utsman bin Affan itu meninggal pada usia muda Pada saat bepergian ke luar negeri. Jadi, ayahnya Utsman bin Affan itu meninggalnya pada waktu muda pada saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan yang besar. Nah, ayahnya Utsman bin Affan itu seorang pedagang. Sehingga pada saat ayahnya Utsman bin Affan meninggal itu, Utsman bin Affan menjadi pedagang seperti ayahnya. Dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang yang terkaya di Quraisy. Nah, Utsman bin Affan itu adalah sahabat Nabi, juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan dermawan. Nah, banyak ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal-awal dakwahnya Islam. Nah, Utsman bin Affan juga dijuluki sebagai Dzulqarnain. Tahu Dzulqarnain? apa artinya Bu? Gak tahu. Nah, Dzulqarnain itu dua cahaya. Kenapa bisa diberi gelar Dzulqarnain? Karena beliau itu menikah dengan dua orang putri Nabi. Ada yang tahu? Gak tahu, Bu. Aisyah. Ayo, ada yang tahu gak? Umi Ya? sama. Gak tahu, Bu. Ya, jadi dua putri Rasul itu merupakan putri kedua dan putri ketiga, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya, jadi Utsman bin Affan itu menikahi dua orang putri Nabi, sehingga diberi gelarnya itu Dzulqarnain. Udah paham, anak-anak? Udah paham, Bu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada Utsman bin Affan lagi ya. Nah, untuk selanjutnya Utsman bin Affan itu salah satu orang yang masuk dalam kategori orang yang pertama masuk Islam. Ya, jadi Utsman bin Affan itu termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu as-sabiqunal awwalun. Artinya, ada yang tahu? orang yang pertama masuk Islam. Iya, benar. Jadi as-sabiqunal awwalun itu orang yang pertama masuk Islam. Nah, Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan itu seorang pribadi yang jujur dan rendah hati. Nah, jadi Utsman bin Affan itu orangnya itu jujur, rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar masuk, tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian. Lalu Umar masuk, tetapi engkau juga tidak terlalu perhatian. Tetapi kenapa pas waktu Utsman bin Affan masuk, engkau terus duduk dan membenarkan pakaian? Mengapa? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Jadi Utsman bin Affan itu karena pribadinya itu jujur, berurusan rendah hati, terus kan dia itu mendapat julukan Dzulqarnain sehingga malaikat juga malu kepadanya. Ada yang ingin tanyakan? Sudah paham kah? Sudah, Bu. Ibu ulangi ya. Jadi Utsman bin Affan itu termasuk salah satu orang yang masuk ke
ke dalam as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, pada saat perang Datiriko dan perang Gotofan, kan waktu itu Nabi Muhammad itu memimpin perang, sehingga Nabi Muhammad memberikan jabatannya sebagai wali kota Madinah kepada Utsman bin Affan. Nah, pada saat perang tersebut Utsman bin Affan memberikan kalau kita mah bersedekah gitu ya, untuk perang tersebut mewakafkan 950 unta. Ya, saking dermawannya Utsman bin Affan, dia itu memberikan 950 unta untuk perang tersebut. Terusan 70 kuda dan 1000 dirham. Nah, yang 950 unta, 70 kuda dan 1000 dirham itu sudah termasuk 1/3 dari biaya perang Datiriko dan perang Gotofan. Betapa dermawannya Utsman bin Affan ya. Terus lagi, Utsman bin Affan itu memberi mata air yang bernama itu namanya itu Ramah dari seorang laki-laki dari suku Ghifar seharga 35 dirham. Nah, ada yang ditanyakan nggak? Ulangi ya. Jadi Utsman bin Affan itu membeli salah satu mata air yang bernama Ramah dari suku Ghifar seharga 35 dirham. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, dia itu memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk orang-orang yang sedang kena musibah, yaitu musim kekeringan ya. Betapa dermawannya Utsman bin Affan, dia juga memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta. Bayang gak 1000 unta banyaknya kayak gimana? Terus pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dia itu orang yang pertama kali memperbesar Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Madinah. Kenapa diperbesar? Karena pada waktu itu banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Terus lagi, dia itu membuat bangunan khusus untuk mahkamah. Nah, yang biasanya orang yang dihukum itu di masjid, sekarang dia itu membangun bangunan baru ya untuk mahkamah. Terusan membangun pertanian. Terus tentu menaklukkan beberapa daerah kecil di perbatasan. Terusan itu yang terakhir banget, dia itu mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ulangi ya, kedermawanan Utsman bin Affan. Yang pertama tadi, pada perang Datiriko dan perang Gotofan, dia itu memberikan 950 unta, 70 kuda, dan 1000 dirham. 750 kuda, unta, 70 kuda, dan 1000 dirham. Terus lagi kedermawanannya itu membeli mata air yang bernama Ramah. Kemudian memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk orang-orang yang sedang mengalami kekeringan. Terus lagi pada masa pemerintahannya, yaitu memperluas Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian membangun mahkamah yang biasanya di masjid, sekarang dibangun bangunan baru untuk mahkamah. Kemudian membangun pertanian, menaklukkan daerah-daerah kecil, dan yang paling utamanya yaitu membuat kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan ingin tanyakan, paham gak anak-anak? Paham, Bu. Coba siapa yang mengulangi satu saja kedermawanan Utsman bin Affan? Membeli Tadi mata air bernama Terus tadi Ramah. memberikan eta nanti Apa? untuk perang teh. Apa? Itu yang 950 unta? Iya, betul. Apakah sudah paham anak-anak? Ada yang ingin tanyakan nggak? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kita pindah materi selanjutnya. Awal pindahnya ke agama Islam. Nah, dari perjalanan bisnisnya ke Syria pada tahun 611, Utsman mengetahui tentang misi Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Setelah diskusi dengan temannya Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, dan yang lainnya. Nah, masuknya Utsman bin Affan ke Islam itu membuat marah sukunya, yaitu Bani Umayyah yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Nah, sudah mengerti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Lela? Mengerti. Oke, sekarang kita membahas tentang hijrahnya Utsman ke Habasyah. Kalian tahu nggak bagaimana Utsman hijrah ke Habasyah? Belum tahu, Bu. Nah, Ibu jelasin ya. Nah, Iya, Bu. jadi Utsman hijrahnya ke Habasyah itu, sebelumnya itu kan Utsman itu adalah seseorang atau saudagar yang kaya raya. Dia itu memiliki bisnis yang sangat banyak dan juga dalam berdagangnya itu sukses. Nah, pada hijrah pertamanya itu dia bersama istrinya dan juga ketiga wanita muslim dan 10 pria muslim pada saat hijrah pertama. Nah, setelah itu Utsman, istrinya, dan 10 orang pria dan 3 wanita itu hijrah ke Habasyah. Kenapa hijrah? Karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam. Nah, Utsman dan istrinya dan 13 orang itu hijrah karena ada tekanan dari Quraisy. Nah, setelah itu setelah hijrah ke Habasyah, Utsman tinggalnya di Mekah. Nah, bersama Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu Utsman mengikuti Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman itu dikirim oleh Rasulullah untuk memenuhi permintaan Abu Sofyan di Mekah. Nah, paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Ya, bagus ya, udah paham. Nah, Utsman itu diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah itu hanya akan beribadah di Ka'bah. Lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Nah, seperti itu ceritanya pada hijrah ke Habasyah tersebut. Nah, lanjut ya. Iya, Bu. Lanjut. Nah, setelah 4 tahun dari kejadian tersebut, ada berita. Wah, berita apa tuh ya? Katanya beritanya itu menyebar di kalangan muslim di Habasyah. Wah, apa ya? Nah, bahwa katanya orang-orang Quraisy di Mekah itu telah menerima Islam. Wah, telah masuk Islam tuh orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Dan penerimaan ini membujuk Utsman dan istrinya dan 36 orang muslim untuk kembali. Nah, namun ketika mereka sampai di Ka'bah di Mekah, mereka menemukan bahwa berita itu adalah salah, tidak benar, dan akhirnya Utsman dan Ruqayyah kembali menetap di Mekah. Nah, seperti itu ya kejadiannya. Paham? Paham, Bu. Iya, pinter ya, udah pada paham semuanya. Nah, lanjut pada cerita hijrah ke Madinah. Tadi kan ada ya hijrah ke Madinah. Nah,
Pada tahun 622 Masehi, jadi Utsman dan istrinya dan Ruqayyah itu kan berimigrasi ya, atau hijrah ke Madinah. Nah, setelah sampai di Madinah, Utsman itu tinggal dengan Abu Tolha bin Tabit. Nah, jadi Utsman dan istrinya itu tinggal di Madinah bersama Abu Tolha bin Tabit ya. Nah, sebelum pindah ke rumahnya yang ia beli pada waktu sebelumnya itu, nah kan Utsman itu adalah seorang saudagar yang kaya raya, yang punya bisnis yang banyak, perdagangannya itu sangat sukses seperti itu. Nah, jadi Utsman itu membeli rumah. Nah, tanpa membutuhkan bantuan dari saudara-saudara yang ada di Ansori, di Ansori ya. Nah, karena ia telah membawa kekayaan yang sangat besar ya, kemudian dia membawanya ke Madinah. Nah, dan ternyata sebagian besar muslim di Madinah itu adalah petani yang sedikit minat dalam perdagangan. Wah, gimana tuh ya kalau misalkan Utsman itu kan seorang pedagang dan pebisnis, tetapi pas hijrah ke Madinah, orang-orangnya itu adalah sebagian besar seorang petani. Wah, gimana ya caranya Utsman untuk mengembangkan bisnisnya di Madinah, kan seperti itu. Nah, untungnya di Madinah itu ada orang Yahudi yang telah melakukan perdagangan besar di kota. Nah, Utsman menyadari tuh ada peluang komersial yang besar untuk mempromosikan perdagangan di kalangan umat Islam dengan perantaraan orang Yahudi tersebut. Nah, setelah itu Utsman itu memantapkan dirinya untuk berdagang di Madinah. Nah, kan ada peluang besar gitu ya. Mengerti? Ya, paham ya. Nah, kemudian dengan kerja keras dan kejujurannya, bisnisnya itu berkembang pesat dan membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Ih, hebat ya. Jadi dengan kerja keras dan segala kejujurannya, dengan segala tekad yang kuatnya itu, dia walaupun di Madinahnya itu kurang adanya potensi untuk mengembangkan perdagangannya itu, akan tetapi Utsman itu secara detail, secara meneliti bahwa di Madinah itu bagaimana nih caranya untuk mengembangkan perdagangannya itu untuk agar sukses perdagangan di Madinahnya itu. Dan akhirnya Utsman itu menyadari tuh ada orang-orang Yahudi yang memang di situ ahli dalam berdagang gitu. Dan akhirnya Utsman pun sukses deh menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Nah, seperti itu ya. Coba di sini ada yang mau jadi orang kaya nggak? Ada yang mau kerjanya berdagang nggak? Ada, Bu. Wah, banyak ya, supaya berkah ya. Nah, kita lanjut ke kehidupan di Madinah. Nah, kehidupan di Madinah ternyata sudah masuk adanya tokoh yaitu Ali. Nah, Ali itu menikahi Fatimah. Fatimah itu adalah putrinya Nabi Muhammad. Nah, pada saat Ali menikahi Fatimah, nah Utsman itu membelikan tameng untuk mahar pernikahannya. Wah, nikah nih. Nah, Utsman itu kan seorang pedagang yang kaya raya, pembisnis, seorang saudagar yang kaya raya, dan dia berniat untuk memberikan mahar, yaitu berupa tameng untuk Ali yang akan diberikan ke Fatimah. Nah, berapa tuh harganya? Seharga 500 dirham. Wah, banyak ya, 500 dirham. Nah, dan pada saat itu Utsman mempersembahkan kepada Ali untuk diberikan ke
itu ceritanya langsung ke Khalifah Abu Bakar. Nah, Khalifah Abu Bakar ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Utsman. Nah, karena itu Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Nah, Utsman adalah orang pertama setelah Umar menawarkan kesetiaannya, ya, kesetiaannya untuk menjadi khalifah seperti itu, di kepemimpinannya. Nah, selama perang Ridha, Utsman tetap di Madinah. Nah, tidak kemana-mana tuh Utsman ya, tetap di Madinah. Nah, bertindak sebagai penasihat Abu Bakar di ranjang kematiannya. Wah, gimana tuh ya, Abu Bakar mendiktekan keinginannya kepada Utsman, mengatakan bahwa penggantinya itu adalah Umar. Nah, itu pada masa Abu Bakar ya. Paham? Paham, Ya, Bu. baik. Ih, pinter deh. Nah, Ibu langsung aja ya kalau sudah paham. Kalau sudah paham kita lanjut. Nah, ini ceritanya itu pemilihan Utsman untuk menjadi khalifah. Wah, gimana tuh ya untuk menjadi khalifah? Nah, untuk menjadi khalifah, maaf ya, tadi ada sedikit kejanggalan. Nah, langsung ke pemilihan Utsman. Tuh, pemilihan Utsman. Pada pemilihan Utsman ini, ceritanya setelah wafat Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakan musyawarah atau perundingan untuk memilih khalifah selanjutnya. Nah, Abu Bakar sini Umar setelah wafatnya Umar tuh diadakannya musyawarah untuk menggantikan khalifah selanjutnya gitu. Nah, di sini ada 6 kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Nah, selanjutnya Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah itu mengundurkan diri. Wah, kenapa ya kok mengundurkan diri? Sehingga hanya Utsman dan Ali saja yang tertinggal. Nah, suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih ke Utsman, ya, menjadi khalifah ketiga. Nah, suara masyarakat itu akhirnya ke Utsman. Nah, padahal Utsman itu pada saat itu adalah seseorang yang memang sudah tua, umurnya pun juga sudah 70 tahun. Wah, sudah tua ya, tapi dipercayai untuk memimpin sebuah kepemimpinan seperti itu. Nah, pada saat itu peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Nah, Utsman menjadi khalifah di saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Nah, jadi pas kepemimpinan Umar itu pemerintahan Islam itu sudah betul-betul mapan, sudah terstruktur, tidak jadi sudah tertata semuanya seperti itu ya. Jadi kalian juga kalau misalkan nanti menjadi seorang pemimpin harus menjadi seorang yang mempunyai kepercayaan diri yang kuat, dengan keberanian dan juga tentunya kecerdasan ya, karena untuk mengurusi pemerintahan seperti itu kan ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Baik, pinter-pinter ya. Nah, sekarang kita lanjut nih, lanjut ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa Utsman adalah seseorang saudagar yang kaya raya. Ya. Nah, Utsman itu kan sudah menjadi seorang pemimpin tuh, sudah menjadi seorang khalifah. Nah, pada saat itu Utsman memanfaatkan kekayaannya itu untuk mendukung Islam dalam menguasai
menguatkan pasukan dalam menyebarkan agama Islam. Intinya dengan segala kekayaannya itu mendukung segala program kepemimpinan Islam seperti itu. Nah, jadi pada saat itu Utsman itu sangat benar-benar berkuasa sekali gitu, dengan sangat mudah seperti itu, karena kan dia seorang saudagar kaya gitu. Nah, akan tetapi di sini ada kurangnya dalam kepemimpinan Utsman. Jadi Utsman itu kurang agak gagal gitu dalam administrasi kepemimpinannya. Dan pada saat itu Utsman gagal dalam memimpin kepemimpinannya selama berapa tahun coba? Selama 10 tahun kekhalifahannya. Wah, gimana ya 10 tahun gagal tuh memimpin? Karena apa? Karena di sini menurut Baudelaire ya, percaya bahwa setelah pembunuhan Umar, Ali menolak khalifah karena ia tidak setuju dengan mengatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Abu Bakar. Nah, itu karenanya itu. Jadi, dan juga yaitu apa namanya? Karena dipilih ya, kenapa karena dipilih jadi pemimpin itu karena karena Utsman itu memiliki adalah seseorang yang dipilih yang memiliki maaf ya tadi ada kendala lagi. Nah, intinya pada kepemimpinan Utsman itu ada positif negatifnya gitu ya. Jadi Utsman itu kurang dalam memanage administrasinya, akan tetapi kuat dalam hartanya untuk membantu atau menunjang dalam penyebaran agama Islam pada waktu itu. Nah, sekian penyampaian materi dari Ibu. Kalian sudah paham belum? Udah, Bu. Alhamdulillah paham ya, udah pintar-pintar semuanya. Nah, kalau begitu kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, mohon maaf bila Ibu dan Ibu Lela ada kesalahan dalam menyampaikannya ya. Dan coba nanti kalian ingat-ingat lagi dongeng atau cerita yang tadi Ibu ceritakan kepada kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.